Ya, silakan Pak Hamsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Malam ini kita ketemu lagi di edisi Bosmat yang ke-29, mempersembahkan tema yang sangat menarik dengan untuk para guru se-Nusantara dengan judul Menata Hati di Masa Pandemi. Tema ini sengaja diangkat dalam upaya untuk merespon keadaan sekitar dunia pendidikan akibat COVID-19. Narasumber hebat pada malam ini adalah Kepala Sekolah SMA 1 Suawa Timur Gorontalo, Bapak Dr. Andus Haji Yusnan Eki, PD. Kami persilakan Bapak Yusnan Eki. Kedua lo, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang salah dan pan rahmat dan kasih ilahi. Pada kesempatan ini, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan salam buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada malam ini mendiskusikan salah satu persoalan yang penting dalam pendidikan kita adalah bagaimana kita menata hati di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami mohon maaf agak terlambat tadi karena masih mutar-mutar. Alhamdulillah ini sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, baiklah, kami langsung saja ke topik karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:45 menit. Sudah berjalan 45 menit dari waktu yang sudah kita sepakati. Ada 3 hal yang didiskusikan. Yang pertama adalah rasional, kemudian strategi, kemudian bahagia belajar di masa pandemi. Jadi untuk rasionalnya ini yang pertama kita melihat bahwa ada dampak penutupan sekolah terhadap populasi siswa. Jadi berdasarkan laporan dari UNESCO bahwa sejak Mei 2020 itu ada hampir 70% populasi siswa di dunia. Jadi 1,2 miliar itu mereka sangat terdampak oleh kegiatan pembelajaran disebabkan oleh penutupan sekolah selama masa pandemi. Kemudian juga kita bisa melihat ada beberapa hasil riset, yakni tekanan yang dirasakan oleh guru pada masa pandemi, yaitu riset yang dilaksanakan di beberapa negara, itu antara lain mereka harus merawat anak-anak yang berusia di bawah 11 tahun, dan juga merawat orang tua yang berusia di atas 60 tahun. Di mana kita tahu bahwa usia di bawah 11 tahun dan di atas 60 tahun, ini adalah masa yang paling repot bagi orang tua yang berperan ganda sebagai seorang guru. Ini bisa menimbulkan persoalan tekanan yang luar biasa. Kemudian juga dampak pandemi juga ini bisa berdampak pada resesi ekonomi dan kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat, utamanya di masyarakat pendidikan. Ya, kita melihat ada ketidakadilan yang nampak, ada gesekan-gesekan dan marginalisasi dan stres dunia pendidikan. Dan gesekan-gesekan ini sering dijumpai baik sesama siswa, siswa dengan guru dan orang tua dan seterusnya. Kemudian juga yang sudah kita tahu adalah disparitas device, ada perbedaan akses teknologi pada siswa, termasuk kepemilikan device di antara satu keluarga. Ada kekhawatiran yang luar biasa di kalangan pendidik di dunia global itu. Yang pertama adalah learning loss,
Jadi ini kegagalan dalam belajar dan lost generation ini yang sering disampaikan oleh menteri kita, sehingga salah satu alasan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas itu adalah lost generation. Tetapi di dunia secara keseluruhan yang banyak disoroti adalah adanya kegagalan di dalam pembelajaran. Kemudian juga kita melihat beberapa persoalan yang terjadi di kalangan siswa adalah tekanan yang luar biasa di kalangan siswa. Yang pertama adalah dukungan orang tua ketika dulu masih pandemi yang sangat ketat. Anak dan orang tua itu sama-sama mereka melakukan kontrol belajar secara online, tapi ketika sudah mulai melunak, maka dukungan dan kontrol orang tua semakin berkurang. Yang berikut ada pertanyaan mendasar. Ini adalah tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab kondisi-kondisi yang menimpa dunia pendidikan? Yang pertama kita melihat ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Jadi pendekatan yang dilakukan ini hanya bersifat tokenistik. Ini beberapa kesimpulan dari pengamat pendidikan. Bersifat tokenistik itu berarti hanya berbatas waktu. Pada waktu-waktu tertentu dia aktif, setelah pulsanya sudah sedikit melemah, maka juga semangat juga melemah. Kemudian juga hanya bersifat reaktif, dan kadang-kadang juga pendekatan yang dilakukan dirancang bukan untuk budaya sekolah. Kemudian yang berikut, nah ini siapa yang bertanggung jawab terhadap pendekatan-pendekatan ini? Apakah kita guru sekolah, dalam hari ini kepala sekolah, atau dinas pendidikan, atau bangsa, atau dunia global secara keseluruhan? Ini perlu kita didiskusikan bersama. Kemudian juga yang berikut adalah perasaan dan ketakutan terpapar oleh COVID-19. Ini juga yang dirasakan oleh para pendidik, yang mengakibatkan mereka juga mengalami sakit dan tekanan yang luar biasa. Karena mereka harus menjaga kesehatan mereka, juga ada kekhawatiran datang ke sekolah, mereka akan terpapar atau mereka akan menjadi sumber transmisi COVID-19 itu kepada orang lain, baik di lingkungan kerja di sekolah ataupun ketika mereka kembali ke rumah. Kemudian yang berikut, ini juga beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Beberapa kejadian kemarin ketika ada instruksi untuk melakukan vaksinasi terhadap siswa, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh para orang tua ke sekolah adalah ketika terjadi apa-apa dengan anak mereka, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka itu. Ini juga perlu dibahas dengan baik sehingga jelas bagi kita semua apa yang harus kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian juga bagaimana kita menciptakan kehidupan kenormalan baru yang melibatkan pendidik, peserta didik, kemudian keluarga dan komunitas di mana peserta didik itu tinggal. Untuk memastikan bahwa kenormalan baru tetap dilaksanakan dengan baik, ini juga menjadi pertanyaan yang perlu kita berikan jawaban. Ini tanggung jawab siapa. Yang keempat adalah bagaimana kita mampu meningkatkan prestasi dan sukses siswa di masa pandemi. Bagaimana kita membangun hubungan yang menguatkan hubungan antara pendidik dan peserta didik serta orang tua, sehingga prestasi dan kesuksesan itu dapat diwujudkan. Kita langsung masuk ke persoalan bagaimana kita menjaga hati kita.
menata hati kita di masa pandemi ini. Dari sejumlah persoalan yang kita hadapi, ini hal yang harus kita pahami bahwa setiap orang pasti menghadapi stres atau tekanan dalam satu waktu tertentu. Dan tekanan itu akan menimbulkan perubahan psikologis di dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita. Pada saat kita mendapatkan ancaman itu atau stres itu, maka akan terjadi perubahan di dalam tubuh kita. Jadi stres respon yang muncul adalah antara lain akan memicu peningkatan denyut nadi, pelepasan adrenalin, kemudian pengalihan darah ke organ yang utama, serta pelepasan kortisol dan hormon lain. Nah, respon stres ini bila tidak dihentikan, maka pasti akan memicu stres yang kronis. Dan respon stres ini dapat kita hentikan dengan cara yang sederhana adalah respon relaksasi tubuh. Ini adalah cara yang paling ampuh yang ditawarkan ketika kita menghadapi tekanan. Di saat hati kita berdebar dan lain sebagainya, maka yang bisa kita lakukan adalah respon relaksasi terhadap tubuh kita. Respon relaksasi tubuh ini sangat membutuhkan strategi coping. Jadi strategi coping adalah upaya sadar untuk memecahkan masalah pribadi atau interpersonal yang akan membantu dalam mengatasi, meminimalkan dan menoleransi stres atau konflik. Ini pentingnya strategi coping kita lakukan baik pada diri kita, kemudian juga kita ajarkan pada siswa kita. Sehingga siswa kita, diri kita mampu mengatasi, meminimalisir dan menoleransi stres yang ada di dalam diri kita atau pada peserta didik kita. Ada dua hal strategi yang dilakukan dalam strategi coping. Yang pertama adalah fokus pada emosi dan juga berfokus pada solusi yang akan kita lakukan terhadap tekanan yang menimpa kita. Saya mencoba mengutip beberapa hal tentang riset kesehatan mental yang berkenaan dengan kejiwaan peserta didik dan utamanya bagi pendidik. Ini saya mencoba mengangkat riset tentang stres yang dialami oleh pendidik di saat pandemi. Yang pertama ada temuan yang perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa perempuan itu menunjukkan tingkat stres yang sangat tinggi, yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Berdasarkan hasil temuan riset itu, mengapa perempuan menunjukkan tingkat stres yang lebih tinggi dibanding laki-laki? Karena perempuan biasanya memiliki tugas yang ganda di rumah. Dia selain menjalankan tugas profesionalnya sebagai seorang guru, dia juga harus menjalankan tugas sebagai seorang istri dan juga tugasnya sebagai seorang ibu yang harus menyiapkan segala sesuatunya di rumah. Yang kedua juga, ini hasil temuan bahwa guru yang pernah mengikuti pelatihan dan pengalaman sebelum pandemi itu menunjukkan keluhan yang rendah serta tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ini juga sangat penting bagi kita bahwa ternyata pengalaman dan bekal skill yang dimiliki oleh guru itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dalam kondisi masa pandemi. Kemudian yang berikut, kita melihat ada beberapa hal yang berkenaan dengan hati yang tenang. Jadi hati yang tenang itu adalah hati yang tangguh dan selalu merasa baik. Jadi jika kita ingin memiliki hati yang tenang, maka kita harus memiliki emosi yang kuat. Dan selain emosi yang kuat juga kita harus merasa baik dengan kondisi yang ada. Kemudian juga bukan hanya sekedar emosi yang kuat, tapi juga kita harus memiliki fisik yang kuat. Jadi konsumsi makanan sehat dan olahraga rutin
setiap hari bagi kita ini adalah hal yang penting di masa pandemi. Yang berikut juga, hati ini bisa menjadi tenang ketika kita mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan bermakna dengan orang lain. Jadi dengan adanya komunikasi dan hubungan yang bermakna itu bisa meringankan beban yang kita pikul. Kita berbagi dengan orang lain, maka akan terlepas beban yang ada di dalam diri kita. Jadi tubuh kita sesuai dengan beberapa riset itu akan mampu mengeluarkan zat-zat kimiawi yang sangat berfungsi untuk menetralkan penyebab stres yang ada di dalam tubuh kita ketika kita mampu menjalin komunikasi yang bermakna dengan orang lain. Berbagi penderitaan dengan orang lain itu bisa membuat hati kita tenang. Kemudian yang berikut, kita harus senantiasa merasa bahagia dalam menjalankan profesi kita sebagai guru. Ini penting bagi kita untuk menciptakan rasa bahagia dalam tekanan yang kuat. Dan yang terakhir adalah kita harus dapat berpartisipasi dalam komunitas, membantu teman-teman kita yang merasa kesulitan, berbagi dengan apa yang kita miliki kepada orang lain. Jadi kebahagiaan kita melihat orang lain bahagia ketika kita berbagi, ini juga dapat membuat hati yang tenang bagi kita sebagai guru. Kemudian guru harus memiliki hati yang tenang. Karena hati guru yang tenang itu akan berefek langsung pada kebahagiaan siswa. Jadi kalau gurunya riang gembira ketika dia berhadapan dengan siswa, baik dia melakukan pembelajaran jarak jauh, sinkronos, bertatap muka langsung, atau dia mengirimkan pesan-pesan asinkronos pada aplikasi yang sudah disepakati. Jadi kalau kita mampu menunjukkan dengan kata-kata dan pesan-pesan yang kita sampaikan pada anak-anak bahwa kita adalah orang yang dalam keadaan bahagia, maka itu bisa berpengaruh pada semangat anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran baik tatap muka jarak jauh atau melalui asinkronos. Kemudian yang berikut juga hati kita yang senantiasa berbahagia, tenang, itu dapat menyebabkan siswa semakin yakin dan memperdalam kepastian mereka untuk mengambil keputusan tentang kehidupan yang lebih baik. Jadi kita harus menghindari untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak baik atau menimbulkan kegoncangan kepada anak-anak sekalian, kepada peserta didik kita. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam menghadapi sampah informasi tentang pandemi COVID-19 yang berseliweran di media sosial. Kita mampu memberikan keyakinan pada anak-anak karena kita optimis dengan adanya COVID ini, kita tidak terpukul, kita tidak tertekan dengan COVID yang ada, dengan pandemi yang ada, kita menunjukkan kebahagiaan kita, ini akan menimbulkan kesan yang sangat mendalam pada siswa, sehingga mereka menjadi orang yang memiliki kepastian dan keyakinan dalam mengambil keputusan tentang kehidupan yang lebih baik, termasuk mereka akan semakin bersemangat untuk mencari dan menciptakan kreativitas di masa pandemi saat ini. Yang kedua juga ketenangan hati guru, kebahagiaan hati guru ini akan memiliki keterkaitan yang sangat berarti dengan prestasi dan kesuksesan siswa. Dan yang berikut, ketenangan hati ini juga akan membantu siswa untuk mengenal jati diri dan tujuan hidup mereka. Dengan adanya ketenangan yang kita miliki di saat anak-anak menyampaikan dan membagi keluhan, persoalan yang ada pada kita, maka kita mampu untuk mengarahkan mereka untuk bisa
mengenalkan pada mereka tentang kekuatan dan potensi kelemahan yang ada pada mereka sehingga mereka dapat melipat gandakan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan hidup mereka dalam masa pandemi ini. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan keteduhan hati di siswa. Dan ini sebenarnya siswa dan guru ya, ini cuma ditulis siswa. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah melibatkan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi penting bagi kita, apakah kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, kita harus dapat mendorong bahwa pengambilan keputusan yang penting di sekolah itu harus dapat melibatkan semua pihak. Ya, kita dapat melakukan konsultasi interpersonal bersama dengan anak-anak kita. Kemudian juga kita perlu melakukan survei terhadap opini apa yang ada di pikiran anak-anak kita, apa yang ada di pikiran guru-guru kita, tenaga pendidik kita ini juga perlu kita ketahui. Cara yang paling cepat adalah dengan instrumen-instrumen seperti survei yang kita lakukan atau angket yang kita lakukan. Yang berikut juga kita dapat melakukan dalam bentuk kelompok fokus. Jadi kita fokus misalnya bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menantang pada guru, pada tingkat siswa, pada tingkat orang tua. Jadi seperti yang kemarin saya di sekolah Semarang Riswa Timur, jadi saya mencoba untuk melibatkan pemerintah, kepala desa, dan melibatkan tetangga. Jadi ketika ada siswa yang tidak ikut di dalam pembelajaran, maka yang kita libatkan adalah ketua kelas dan perangkat kelas. Jadi kalau tidak hadir pertama, pasti ketua kelas yang akan menghubungi kepada siswa yang bersangkutan dan anak yang bersangkutan dan orang tua yang bersangkutan. Setelah itu naik sampai 2 kali dihubungi oleh ketua kelas tidak juga ikut, maka wali kelas tahap berikut. Wali kelas juga tidak ikut, maka tahap berikut adalah kita melakukan kunjungan rumah dengan menghadirkan guru BK. Dan setelah itu tetap tidak juga, maka kita akan libatkan tetangga untuk bisa membantu sekolah agar si anak itu, dan seterusnya sampai di kepala desa. Dan juga dalam rangka melibatkan warga sekolah juga kita perlu melakukan umpan balik terhadap pembelajaran. Jadi kita harus tahu bagaimana tanggapan guru, tanggapan teman sejawat, tanggapan siswa kita terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kita. Yang berikut yang bisa kita lakukan dalam rangka menciptakan strategi keteduhan hati di siswa dan guru adalah kita kembangkan lingkungan sekolah yang ramah dan bersahabat. Jadi perlu ada aktivitas klub hobi. Jadi kalau ada guru yang hobi bunga, ya dia bisa berdiskusi dengan siswa, dengan orang tua untuk bisa mengembangkan itu. Jadi kita bisa ini. Demikian juga kalau kita bisa membahas isu-isu milenial, libatkan siswa dalam penilaian. Ini hal yang penting yang kadang kita lupa. Di kemarin saya selaku kepala sekolah, karena ini di sekolah yang baru, jadi pada saat masih 1,5 bulan kegiatan ujian semester, jadi kenaikan kelas, jadi kita sudah menetapkan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan akademik di sekolah. Nah, pada saat itu kita sudah menemukan beberapa siswa yang tidak memenuhi syarat kenaikan kelas, dan mereka kita undang ke sekolah, kita libatkan di dalam pengambilan keputusan. Pada saat itu ada 2 alternatif kita sampaikan ke siswa. Kau mau naik kelas atau mau tinggal kelas. Tapi kita sudah kasih gambaran, kalau dia naik kelas, maka yang akan dihadapi ini dan ini. Kalau dia memilih tinggal kelas, yang dihadapi ini dan seterusnya. Alhamdulillah ada beberapa orang yang kami undang itu, ada yang memilih tinggal kelas, ada yang memilih naik kelas.
Dan orang yang menilai kelas berarti ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Kalau dia menilai tidak menilai kelas juga ada konsekuensi yang harus dilakukan. Kemudian yang berikut yang bisa kita lakukan adalah melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik sekolah. Jadi toilet, kamar mandi, kemudian area karpet rekreasi, dan kita melakukan skema warna yang ada di sekolah. Jadi tidak harus semua lingkungan fisik kita warnai, tapi cukup beberapa area saja kita lakukan perubahan warna, itu sudah cukup. Dan yang berikut adalah kita lakukan komunikasi, konsistensi, dan kontrol dengan orang tua dan peserta didik. Ini penting bagi kita ketika kita membicarakan masalah negatif dengan orang lain yang dipercaya. Jadi kalau ada siswa kita, mereka membicarakan hal-hal yang membuat mereka tertekan atau kita merasa tertekan, kita sampaikan pada orang yang kita percaya, maka berdasarkan hasil riset itu, maka dia dapat menyembuhkan, dia dapat mengurangi stres, dia dapat memperkuat sistem kekebalan, dan dapat mengurangi tekanan fisik dan emosi. Ini hasil riset yang sudah banyak dilakukan oleh para periset. Yang berikut juga komunikasi, guru dapat menemukan trauma dan umpan balik tentang kecemasan siswa. Dengan adanya komunikasi ini, trauma di tingkat siswa kita bisa ketahui. Kecemasan di tingkat siswa kita juga bisa mengetahui. Demikian juga kecemasan yang dirasakan oleh teman guru kita, itu bisa kita ketahui. Dan dengan demikian kita dapat memberikan bimbingan, arahan, dan seterusnya. Yang berikut juga yang paling penting adalah konsistensi kita di dalam kegiatan pembelajaran dengan menampilkan jadwal dan rutinitas yang kita kelola dari sekolah. Ini kadang-kadang di sekolah yang dibuat itu hanya jadwal belajar, tidak menggambarkan bahwa sekolah itu melakukan intervensi terhadap kegiatan belajar mulai dari bangun sampai tidur itu, dan bahkan tidur itu sendiri. Jadi ini perlu dibangun oleh kita untuk menciptakan jadwal dan rutinitas di sekolah yang dipandu dari sekolah pada siswa yang berada di rumah. Jadi jadwal bangunnya, bangun tidurnya kita atur, jam berapa dia bangun tidur, kapan dia belajar, kapan dia membaca puisi, kapan dia menyanyi, kapan dia main game, kapan dia membantu orang tua. Ini adalah hal yang perlu kita buatkan dalam jadwal baik harian atau mingguan, sehingga anak-anak terpandu apa yang harus dia lakukan di rumah bersama dengan orang tua. Jadi mereka terpandu dengan apa yang kita lakukan, dan itu kita lakukan kontrol. Selain ada konsistensi, juga kita melakukan kontrol terhadap apa yang sudah kita jadwalkan dan dalam rutinitas keseharian anak-anak yang tidak berhadapan langsung dengan kita di sekolah. Nah, kontrol bermakna ini yang kita lakukan terhadap anak-anak itu akan menyebabkan siswa akan merespon terhadap situasi yang dia hadapi. Dan ini memungkinkan mereka untuk meluangkan waktu, memikirkan apa yang ingin mereka lakukan, dan bagaimana mereka ingin melakukannya. Jadi ini ketika kita memberikan materi, misalnya asinkronos, ini kita sudah harus memberikan kontrol yang bermakna kepada mereka, sehingga mereka betul-betul kita tahu, kita bisa pastikan bahwa mereka betul-betul membuka, membaca, menonton, mencatat, kemudian melaksanakan tugas apa yang kita berikan. Sehingga kontrol itu perlu sekali bagi kita. Ketika pendidik mengetahui rencana yang dibuat oleh siswa, mereka akan mendapatkan wawasan tentang strategi, aktivitas, dan alat untuk membantu siswa tersebut. Jadi dengan kontrol itu, maka rencana yang dibuat oleh siswa dalam harian, dalam jam, dan seterusnya bisa kita tahu.
Kita juga akan tahu strategi apa yang dilakukan oleh siswa ketika mereka menyelesaikan tugas yang diberikan pada mereka, kesulitan mereka, kebahagiaan mereka, kepuasan mereka, dan kekecewaan mereka itu bisa kita kontrol ketika kita menjalankan kontrol yang bermakna itu. Dan yang paling penting juga kita dapat membantu mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka. Jadi kita dapat memberikan bimbingan dan masukan yang tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Dengan demikian, maka akan tercipta guru dan siswa akan meraih kebahagiaan. Dan itu kuncinya. Kita sama-sama akan bahagia. Siswa merasakan kesuksesan yang berarti, dan kita juga merasa kepuasan terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kita harus fokus. Jangan pernah biarkan hati kita dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kalau ada anak kita yang tidak hadir dalam pembelajaran, tetaplah kita fokus bahwa mereka adalah orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang bisa sukses. Dan kita berpikir bagaimana membantu mereka agar mereka bisa menjadi orang sukses. Berbagai cara yang kita lakukan, dan bukan hanya satu cara, dan bukan hanya sekali dua kali cara, tetapi kita akan melakukan berulang-ulang, dan kita tidak menjadi orang yang patah hati, patah semangat, putus asa terhadap situasi yang kita hadapi kepada siswa atau sekelompok siswa yang menurut kita, pikiran kita bahwa itu mereka tidak melakukan sebagaimana yang kita telah tetapkan. Jadi ini kita harus fokus pada tujuan belajar anak-anak kita yang sudah kita komunikasikan dengan mereka, diskusikan dengan mereka, dan tujuan kita membimbing mereka. Dan yang berikut, yang tidak dapat kita lakukan adalah kita merasa gusar dengan ulah yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini saja materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu luar biasa yang hadir pada webinar malam ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf Eki, luar biasa Bapak. Ternyata materinya ini sangat menyentuh hati. Saya ambil kesimpulan bahwa fokus untuk materi ini adalah jangan biarkan hati kita dipengaruhi oleh orang lain. Nah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mau bertanya, bisa raise hand atau mengisi chat di kolom chat. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, sebagai laporan di sini sudah ada 74 partisipan, luar biasa ini Pak Pemina. Dari panelis silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dan dari attended yang mau bertanya silakan Bapak Ibu, silakan raise hand. Kita akan coba bukakan mic-nya. Atau dari teman-teman yang dari panelis ada yang mau bertanya? Ini materinya sangat menarik ya, karena berhubungan dengan badai pandemi yang sudah hampir 2 tahun ya. Mudah-mudahan badainya cepat berlalu, karena ini terkait dengan konsentrasi siswa belajar. Saya lihat juga di sini ada orang tua dan ada peran guru. Silakan Bapak Ibu mau bertanya. Ya, di kolom panelis saya lihat belum ada yang bertanya ini. Mungkin kalau misalnya masih malu-malu bisa langsung di kolom chat Bapak Ibu. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi yang nulis di kolom chat untuk bertanya. Ya. Tapi kalau yang mau langsung bertanya bisa langsung raise hand.
Ya, jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya bisa bertanya Iya, ini, Ketua. lagi menata hati semua ini, Pak. Iya, betul. Saya mau bertanya saja ya, Stres, Pak Iya, Yusnan Eki, silakan. boleh? Iya, stres dengan vaksin ini. iya. Sambil menunggu teman-teman lain, ini Pak Yusuf Eki, kita tahu sendiri kan pandemi sekarang sudah ada gelombang 1 dan ada gelombang 2. Yang awal-awalnya ini orang tua semangat sekali dan siswa juga semangat sekali, mereka ingin sekolah di tahun ajaran baru ini. Tapi karena ada badai kedua, sehingga yang semangat itu bisa jadi turun. Yang tadinya dia bisa naik 100%, sekarang udah turun jadi 50%. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi anak kita atau peserta didik kita yang lagi down, yang semangatnya tiba-tiba masuk sekolah ternyata tidak bisa dengan ada badai yang kedua ini, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya membaca laporan UNESCO tentang badai kedua ini memang luar biasa. Ada terjadi proses ketika beberapa negara itu melakukan pembukaan sekolah seperti misalnya di Australia, di Jerman, itu mereka mengizinkan pembukaan sekolah, ternyata muncul badai kedua COVID ini, dan itu menambah percepatan penyebaran karena ternyata selain ada anak-anak yang terpapar ya, yang usia sekolah, tapi yang paling banyak di laporan itu adalah mereka menjadi pembawa penyebar kepada keluarga mereka yang ada di rumah, sehingga di beberapa negara itu kembali melakukan penutupan sekolah ini. Beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk dapat dilakukan oleh orang tua, guru, dan sekolah adalah menjalin komunikasi yang intensif antara sekolah, guru, dan peserta didik. Yang pertama adalah guru harus mengetahui mimpi-mimpi yang ada di dalam benak si siswa dan harapan-harapan dari orang tua. Dan inilah yang harus dilakukan oleh sekolah dan guru untuk mendorong anak-anak untuk mencapai mimpi itu. Dan kalau misalnya sekolah ataupun guru itu tidak mengetahui cita-cita, tujuan anak-anak sekolah itu sangat berbahaya di dalam menciptakan keseriusan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mendesain kurikulum yang tadi konsistensi kegiatan pembelajaran anak-anak di rumah itu yang dirancang oleh sekolah itu semuanya menjadi tugas sekolah, termasuk membantu orang tua, menyapu rumah, dan semuanya itu adalah tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh sekolah. Karena di masa pandemi ini, ketentuan seperti di Indonesia itu, penilaian itu bukan untuk mencapai ketuntasan dan mencapai standar kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Oleh karena itu, kita ada penyederhanaan kurikulum yang sudah dikeluarkan. Dan 3 ranah yang diamanatkan oleh kurikulum itu harus kita pandu dari sekolah. Jadi guru mata pelajaran berbasis mata pelajaran atau berbasis sekolah itu bisa dilakukan. Jadi guru-guru mata pelajaran matematika yang ada hubungannya dengan tugas yang ada di rumah, dia bisa apa begitu, bisa ini. Demikian juga dengan mata pelajaran yang lain. Dia memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk memberikan tugas kepada anak-anak sehingga mereka terpantau memberikan laporan. Dan yang ketiga adalah kita harus menyiapkan waktu
yang intensif untuk mendengar anak-anak kita. Jadi mendengar anak-anak bagaimana mereka menyelesaikan tugas, kesulitan mereka, dan seterusnya. Jadi kita tidak fokus pada materi apa yang kita berikan, tugas-tugas yang kita berikan. Tapi juga kita menjadi orang yang menjadi pendengar setia bagi anak-anak, menyemangati mereka, dan memberikan support, mendukung mereka, sehingga mereka juga merasa diperhatikan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, berkenaan dengan kecemasan yang saat ini melanda dengan adanya yang terjadi termasuk di Gorontalo ini juga antara sekolah dengan orang tua harus menjalin komunikasi yang sangat bermakna, yang berarti, sehingga orang tua itu berpendapat dan berpikir bahwa tidak harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah itu mereka datang di rumah, di sekolah. Tapi walaupun anak-anak mereka di rumah, tetapi orang tua dapat merancang kehadiran bermakna para guru itu di ruang rumah orang tua dan sekolah. Oleh karena itu, pertemuan antara guru, orang tua, dan sekolah secara virtual ini perlu dirancangkan secara bersama. Mungkin dalam kondisi ini kita membutuhkan beberapa teknologi yang harus familiar di kita semua. Tapi rata-rata aplikasi yang digunakan di dunia pendidikan ini sudah luar biasa. Kita sudah menggunakan Microsoft, jadi 365, juga ada yang menggunakan Google Suite, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Saya pikir dengan komunikasi yang intensif dan bermakna ini, maka kekhawatiran orang tua terhadap learning loss, apalagi lost generation ini tidak akan bisa terjadi. Jadi anak-anak tetap terisi dengan kemampuan dan keterampilan serta pengalaman yang dapat menunjang life skill si anak untuk bisa menjadi sukses di masa yang akan datang. Jadi, kita tidak harus memaksakan bahwa yang paling baik adalah harus berhadapan langsung dengan para guru di sekolah. Masih ada pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ketika itu tidak bisa dilakukan. Tetapi bagi orang tua yang berada di zona atau di lokasi yang tidak terlalu mengkhawatirkan untuk terpapar, nah ini bisa juga didiskusikan dengan pihak sekolah, dengan pihak pemerintah, dengan pihak yang terkait, agar kita juga melaksanakan kegiatan pembelajaran terbatas itu betul-betul dalam koridor kita aman dan nyaman dari penyebaran COVID-19 ini di sekolah. Jadi mungkin demikian yang kita lakukan adalah kita harus menambah keyakinan diri kita bahwa banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, banyak hal bisa dilakukan oleh guru, dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh para siswa ketika tidak harus berhadapan wajah di sekolah. Mungkin demikian Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Semoga ini bisa menjadi solusi di masa pandemi ini yang banyak kegelisahan orang tua ya. Karena saya lihat banyak yang mengeluh kesah kapan sekolah dibuka dan sebagainya. Tapi kita juga harus bersabar karena kebijakan ini kan bukan kebijakan terpusat, tetapi harus dikonsultasikan kepada daerah. Ya. Memang yang ada itu Pak Ketua, Pak ini, yang ada di sekolah kan hanya jadwal belajar doang. Sehingga ada waktu yang panjang anak-anak itu
tidak terpantau, tidak terpandu begitu. Jadi Iya, yang benar. direkomendasikan itu adalah mulai dari bangun tidur sampai tidurnya itu harus di setel dari sekolah begitu. Betul, 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 ya. Dia mencuci piring, dia membuat Ya, masakan di rumah, itu dia buat benar. laporan ke sekolah. Ini yang harus kita harus Iya, diskusikan dengan para orang tua dan pihak sekolah ini, Pak. iya, betul, Bang Mina. Contoh anak saya selama pandemi ini saya privat mengundang guru agama untuk mengajarkan ngaji Quran, Pak, selama setiap Oh, hari. Karena di mantap, sekolah mantap. saya anggap tidak mampu untuk menunjang itu. Ya, mungkin Iya, dengan hikmahnya pandemi seperti itu. iya. Bagus, bagus. Bapak Ibu silakan bertanya. Bu Erlina Iya. masih stres dengan itu dia, dengan vaksin. Oh, vaksin. Kok saya, Pak? Makanya tidak berani bertanya. Oh, kalau Betul. enggak, saya ambil bagian nanti setelah ini, Pak. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Pembina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat, sahabat sadar yang sudah bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Dari paparan Pak pemateri tadi ada 2 slide yang sangat menarik bagi saya, Pak. Ada slide yang kedua dari depan dan ada slide yang terakhir. Kalau enggak salah ingat saya slide tentang hati yang tenang. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Saya hanya kembali ke kegiatan kita setiap hari seperti ini, dan ternyata salah satu cara untuk membuat hati yang tenang itu dengan berpartisipasi dalam komunitas seperti ini. Jadi Bapak Ibu hebat yang kebetulan hadir dan biasa berpartisipasi di kegiatan-kegiatan komunitas, saya kira ini sudah termasuk ya Pak Nasum ya. Ya. Ini iya, karena ternyata dengan cara seperti ini itu bisa mengobati rasa stres, bisa menghilangkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan karena setiap malam kurang lebih 2 jam itu kita bersama-sama dengan para guru hebat senusantara, berbagi bersama, saling bercerita, berbagi pengalaman, dan ini saya pikir sangat benar dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Kemudian yang slide yang terakhir juga, slide yang terakhir ini sangat luar biasa dan memang benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah bos untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan hati kita dipengaruhi oleh orang lain. Ini sangat sepakat Pak dengan prinsip ini karena kita adalah bos, otomatis kita bisa memilih mana yang bisa kita jadikan sebagai fokus, mana yang tidak. Sehingga kehadiran dari slide yang terakhir ini sangat memompa semangat bagi kami dan kami sangat bersyukur diingatkan kembali bahwa kita sebagai person, sebagai individu itu adalah bos untuk diri kita sendiri dan bisa menata, bisa memilih mana yang harus kita fokus, mana yang harus kita abaikan. Seperti itu. Terima kasih dan nanti sebentar baru ada pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Herlina, Ibu Heo. Ya, mudah-mudahan vaksinasinya sukses. Kok tahu? Iya. Ya, silakan Bapak Ibu dimanfaatkan malam hari ini sangat luar biasa sekali. Yang hadir sebagai narasumber adalah pembina dari Gosmart, kemudian hostnya adalah Bapak Ketua Gosmart dan saya sendiri adalah pemain di belakang layar. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Pak Hamsan. Terima kasih Bu Elina. Ini kayaknya peserta lagi asik mendengarkan ini ya daripada bertanya karena materinya sangat menyentuh hati ini. Jadi mereka lagi memperbaiki hatinya supaya bisa bertanya lagi. Tapi nggak apa-apa. Kalau belum mau bertanya, silakan isi absen dulu. Bapak Ibu sudah di-share di kolom chat. Karena absen ini sangat penting untuk memberikan saran dan kesan selama webinar ini dan juga bisa mendapatkan sertifikat digital dari kami. Mungkin sebagai tambahan Pak Pembina bahwa saat ini kami LPMP lagi giat-giatnya dengan kampanye PTM terbatas dan itu salah satunya nomor 1 itu ada 80% sekolah harus tervaksin PTK-nya baru bisa buka. Tapi sambil jalan vaksin ini ternyata masih banyak kendala di lapangan. Salah satunya adalah usia sudah mau pensiun, kemudian ada faktor penyakit lain sehingga guru-guru banyak yang tidak vaksin. Tapi nggak apa-apa, itu masuk di 20%, yang penting 80% terpenuhi dulu. Seperti itu infonya. Kemudian Pak Menteri menghendaki bagi sekolah-sekolah yang sudah terjauh, 3T itu segera membuka sekolah. Jadi tidak harus menunggu sampai dia zona hijau, merah, kuning. Tapi karena mereka kan sudah tidak bisa dipaksakan dengan PTM, dengan PJJ ya. Jadi disarankan untuk segera buka sekolahnya. Gitu. Oh iya. Tapi kalau di sekolah Bapak gimana Pak? Sudah dibuka sekolahnya atau masih jarak jauh atau PTM terbatas? Kalau di saya itu buka tutup. Oh, bukan Kayak tutup. jalur bukan tutup. Kan kemarin kan di Jawa Timur kan merah lagi karena ada 2 yang terpapar itu. Akhirnya juga kita tutup lagi. Nanti kalau sudah ada ini kita ini. Tapi yang pengalaman saya ya di sekolah ini di Jawa Timur sudah masuk di 4 bulan. Yang kami selalu sampaikan di anak-anak adalah untuk menghadapi COVID ini berarti sistem imun kita harus kuat. Jadi oleh karena itu kami ada deteksi dini di anak-anak. Jadi ketika anak-anak mereka sakit, panas sedikit atau batuk ya mereka harus segera kembali ke rumah, tidak boleh beraktivitas di sekolah. Misalnya ini deteksi dini ini yang perlu kita lakukan di sekolah. Jangan biarkan anak-anak itu batuk sampai sudah 2 kali batuk masih tetap di sekolah, itu tidak boleh. Jadi lebih baik kita kembalikan atau kita antar atau kita minta orang tua untuk menjemput kalau sudah ada kondisi seperti itu. Yang berikut juga yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai anak-anak keletihan ketika mereka berada di sekolah. Karena ini juga bisa memicu sistem imun mereka menjadi terganggu. Jadi kegiatan-kegiatan yang membuat mereka kelelahan itu harus dikurangi di sekolah selama masa pandemi ini. Jadi kalau yang bisa dilakukan menurut saya seperti itu. Dan kalau di ruangan sama saya sudah siapkan madu Pak Ketua. Jadi kalau ada anak-anak yang madu asli, jadi saya sudah ada di ruangan sama saya. Jadi kalau ada yang panas, yang berbatuk itu biasanya langsung saya kasih minum madu sehingga mereka juga memiliki sistem imunnya kuat. Tapi hingga sampai hari ini rata-rata mereka kalau tidak sehat pasti tidak datang ke sekolah. Demikian juga guru-guru kalau tidak sehat pasti tidak datang ke sekolah. Dan saya juga mendorong mereka untuk jangan ke sekolah kalau merasa tidak sehat. Mungkin demikian beberapa kebijakan yang dilakukan di sekolah Pak Ketua untuk mempersiapkan
pembelajaran tatap muka terbatas. Bisa ini, Pak Temina, sebagai sharing bersama kepada panelis yang sudah mendengarkan. Nah, Bu Elina, ini ada yang pertanyaan Iya, tentang ada yang raise hand dulu, Pak. Oh, ada yang raise hand. Oke, ya. Sudah saya Silakan buka. dibuka. Pak siapa? Inyoman Arya. Ya, silakan Silakan. Pak Inyoman Arya. Selamat malam, Ibu. Ya, sebutkan nama Selamat dan malam, Pak instansinya, Pak. Nyoman. Selamat malam, nama saya Nyoman Arianto. Saya selalu ikut Pikon Alhamdulillah. dari Gosmar. Cuman yang lalu ikut mengirim cerpen, enggak dapat sertifikatnya, itu enggak apa-apa juga ilmunya. Oke, enggak. siap ya. Ya, siap, Pak. Malam hari ini menarik sekali ini. Yang slide keberapa itu yang menyatakan guru juga ada stresnya gitu ya. Yang saya lihat tadi ternyata memang benar, karena begini, di sekolah saya itu sebenarnya sudah mau dibuka kemarin, tetapi ada lagi pengumuman zona merah, padahal daerah saya sudah zona hijau. Kemudian ada lagi peraturan presiden ya yang mengharuskan atau mewajibkan guru yang boleh tatap muka itu yang sudah divaksin. Sesungguhnya saya koordinator vaksin di sekolah, tetapi setelah dilakukan screening oleh yang melakukan vaksin, dokternya, ternyata saya tidak dibolehkan untuk divaksin, begitu. Yang saya tanyakan kira-kira kalau misalnya dari sekian guru di sekolah itu hanya 3 yang tidak divaksin, apakah tidak boleh tatap muka? Kalau kita menyimak dari peraturan presiden yang mensyaratkan guru boleh tatap muka kalau sudah divaksin. Karena hari ini juga saya mengajarnya dari rumah, tidak semua siswa bisa mengikuti daring itu karena kendala ada handphone tapi tidak punya pulsa, begitu kadang-kadang. Sehingga yang paling mudah saya lakukan adalah dengan WhatsApp, kadang-kadang di Google Meet, Classroom itu cuman tidak lama, mungkin menjelaskan sedikit. Kebetulan ada Ibu Umi di dalam ini, saya lagi ikut kelas poin juga. Biasa hanya sampai 10 siswa saya dari 3 kelas itu yang saya ini untuk karena pulsa yang kendalanya dia, gitu. Oke, itu saja pertanyaan saya. Sekali lagi, apakah dibolehkan gitu? Terus kalau tidak dibolehkan tatap muka, tidak juga bisa 100% melayani anak-anak secara daring, apa konsekuensinya bagi guru? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas infonya dan konfirmasinya. Yang pertama terkait ketentuan sekolah yang dapat membuka kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini, saat ini saya melihat di beberapa catatan ini hampir rata-rata mengambil data 80% Pak Nyoman. Jadi termasuk di Gorontalo ini walaupun belum dibuatkan ketentuan ini, tapi sudah secara lisan sudah disampaikan 80%. Nah, kalau misalnya tadi 3 orang yang belum divaksin, kalau sekolah saya itu ada 18 orang seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Dari 18 orang itu 15 orang yang sudah divaksin. Nah, persentasinya 15 orang itu 83%. Oleh karena itu, kalau lihat ketentuan 80% berarti sudah memenuhi syarat untuk pembukaan tatap muka secara terbatas kalau sudah ini. Ini yang 3 orang, mungkin 3 orang dari berapa orang, Pak Nyoman, kalau dia seperti kasus di sekolah saya, 3 orang dari 18 orang yang belum divaksin dan 15 orang yang sudah divaksin, berarti 3 orang ini sekitar 17%. Jadi oleh karena itu sudah memungkinkan untuk bisa dibuka kegiatan pembelajaran tatap muka di
di sekolah. Tentu beberapa persyaratan yang sudah disampaikan di SKB 4 Menteri itu dipenuhi. Yang pertama daftar periksa di Dapodik juga sudah kita penuhi. Kemudian dukungan dari komite dan pernyataan izin dari orang tua juga sudah ada. Kemudian juga semacam dukungan dari fasilitas kesehatan setempat, puskesmas juga adanya dibuatkan. Kemudian juga kita komunikasi dengan gugus tugas yang ada di wilayah kita. Jadi kalau kita di kecamatan bisa langsung di kecamatan. Jadi ada Danramil, ada Kapolsek juga bisa komunikasi dengan mereka. Dan termasuk fasilitas-fasilitas yang disyaratkan di SKB 4 Menteri itu juga kita penuhi di pembelajaran di masa pandemi sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan yang sudah dikeluarkan pada awal-awal pandemi. Bisa itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Nyoman. Kalau dia 3 orang dari 18 orang itu sudah mencapai 83%, Pak. Tapi kalau dia 3 orang dari 10%, dari 10 orang, berarti masih baru berada pada 70%, berarti belum bisa. Kalau di daerah, di wilayah Pak Nyoman itu mensyaratkan 80% yang sudah harus divaksin sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Mungkin demikian dulu jawaban saya, Pak Nyoman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang 80% itu bukan edaran Pak ya, hanya lisan ya Pak ya? Iya. Iya. Mungkin saya setiap daerah nanti akan variatif ya. Oh begitu ya. Mungkin ada yang sampai 85% atau bisa ini. Tapi kalau kita di sekolah kan 83% itu sudah nilai tinggi itu. Iya Pak. Bisa. Saya agak was-was karena saya tidak tahu kemarin saya tidak layak vaksin. Setelah dilakukan screening itu, gitu, ada alergi tertentu gitu. Di sekolah saya juga ada teman yang alergi, Pak. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Jadi kalau tidak bisa sesuai dengan screening ya tidak boleh dipaksa. Dan itu bisa jadi dokumen, kita minta saja semacam surat keterangan dari yang men-screening kita, Pak Nyoman. Sebagai dasar kita bahwa kita tidak bisa dilakukan vaksinasi gitu. Mungkin dari Puskes bisa memberikan surat keterangan bahwa kita belum bisa divaksin. Iya Pak, terima kasih informasinya Pak. Ya, sama-sama Pak Nyoman. Iya. Silakan tangannya diturunkan, Pak. Iya, menarik sekali ini Pak Pembina mengenai vaksin ini. Saya bisa berbagi pengalaman. Ada dosen mungkin saya dari Penta bisa berbagi pengalaman, Pak Ketua. Iya, ketahan di bandara karena dia belum vaksin. Mau jenguk anaknya di Yogyakarta. Kemudian dia ngasih ke petugas bandara, kebetulan dia foto bahwa dia nggak bisa vaksin gara-gara dia sakit jantung, bla 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 bla. Ada keterangan dari dokter dan tanda tangan. Nah itu dikasih lihat di petugas bandara sehingga dia bisa lanjut naik pesawat ke Makassar ke Jogja dengan menunjukkan bukti fisik itu. Oh iya. Iya, itu tambahan saya Pak. Ternyata bukti fisik itu perlu disimpan di KP supaya kalau mau berangkat bisa diperlihatkan sama petugasnya. Terima kasih. Bisa disimpan di Google Drive atau di OneNote. Disimpan di cloud saja. Disimpan di cloud ya. Iya, kayaknya itu yang harus dilakukan Pak Nyoman ya, biar ada keterangan. Betul, ya.
untuk bisa keluar bandara nanti. Iya. Ya Pak, kalau masih COVID begini, apalagi sekarang ada nambah ini di sini, nggak mungkin juga kita kemana-mana. Pingin sih sebenarnya, tapi nggak mungkin. Pulang kampung aja Iya, nggak pernah, cuman perjalanan 4 jam saya nggak pernah pulang kampung, karena kasihan juga. Kita nggak tahu apa kita membawa nanti atau kita yang kena di sana begitu. iya, iya. Iya Pak. Ya, lebih baik Ini berhati-hati betul Pak. sekali itu kalau dibilang guru agak stres ya. Stres juga memikirkan kadang-kadang belum tersampaikan materi biar sedikit begitu apa. Kasihan juga anak-anak mau HKM apa semua nggak bisa kita ini kan gitu. Kalau Iya. luring juga mengunjungi ke rumah di kelompok tertentu begitu sekarang juga sudah nggak bisa gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih informasi yang kedua tadi. Iya. Kalau ini Pak kan dicoba yang seperti kami coba di sekolah, melibatkan tetangga dengan kepala desa. Iya, kemarin rapat Kayaknya Dewan Guru kami sudah terutama sih sebenarnya checklist yang Bapak sampaikan di Dapodik kami sudah mengirim sebenarnya. Tapi yang paling utama itu kemarin disampaikan adalah izin dari orang tua, Pak. Gitu. Itu yang paling utama katanya gitu. Memang ada sih sekolah sudah beberapa kemarin ngurus administrasi saja anak-anak. Tapi ada juga yang tidak diizinkan oleh orang tuanya, begitu Pak. Jadi kita juga tidak bisa memaksa. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak Nyoman. Iya, terima kasih. Pak Hamzah ada yang mengirim pertanyaan tapi privat, saya sudah teruskan ke Pak Hamzah, silakan. Privat tapi tidak rahasia ya. Oh, dikirim di mana Bu Elina? Ya, ke Pak Hamzah. Oh iya baik. Oh iya baik. Ini Pak Femina ada pertanyaan. Bagaimana menata hati di masa pandemi yang saya rasakan ketika pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun dan PJJ yang terus berlangsung. Ada siswa yang tidak pernah mengenal guru dan lebih menghormati gadgetnya atau HP lebih dihormati dibandingkan guru. Bagaimana mau menata hati anak kalau tidak pernah tatap muka? Nah, ini menarik sekali Pak Mina. Ya, mungkin bisa bagi pengalamannya mengenai bagaimana menata hati untuk siswa yang tidak pernah mengenal guru dan lebih menghormati HP-nya daripada gurunya. Nah. Iya, baik. Terima kasih. Iya, dari Pak Dalma Kapala ya. Nama penanya Pak itu Pak Dalma Kapala. Mohon maaf kalau salah, kami tidak bisa mendeteksi ini Ibu atau Bapak. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu Dalma ya. Bisa ini. Terima kasih. Ini dari apa yang disampaikan ini dia menyangkut banyak hal ya. Bisa ini. Yang pertama, kalau dikatakan siswa yang tidak mengenal guru, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal siswa dulu. Bisa ini. Jadi kita kenal hobinya. Jadi kalau dia suka main suka main game Mobile Legend, ya kita harus familiar dengan Mobile Legend ya. Jadi kita tanya dia level berapa, baru pahlawannya bagaimana, jadi semua itu kalau kita ini ya dari apa yang diminati oleh siswa, disukai oleh siswa, dari situ kita masuk untuk bisa mereka dapat mengenal kita lebih baik. Itu bisa ini. Jadi untuk mengenal wajah kan kita mudah, mengenal suara juga kita bisa lakukan dengan kegiatan ini. Dan anak-anak itu kalau mereka merasa tidak membutuhkan kita, maka partisipasi mereka dengan kita di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh menjadi sangat rendah. Oleh karena itu,
yang harus kita jalin adalah komunikasi kita yang intensif, lebih ke persoalan bagaimana membangun komunikasi, jangan dulu membangun komunikasi lewat materi, karena kalau kita membangun komunikasi lewat materi itu, nanti kita akan berhadapan dengan beberapa persoalan. Yang pertama adalah apa yang dia sudah kenal atau apa yang sudah dia tahu tentang apa yang akan kita sampaikan. Jadi ketika dia merasa asing dengan apa yang kita sampaikan, maka dia akan berada pada kotak menghindari belajar. Dan kalau dia sudah berada di kotak menghindari belajar, maka dia tidak akan berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga jangan heran ketika pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan, baik melalui aplikasi sinkronos, tatap muka langsung, jarak jauh atau lewat aplikasi lain, atau kita melalui WA sekalipun, dia tidak akan merespon WA kita. Karena kita langsung biasanya fokus di materi yang kita ingin sampaikan. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan hatinya dulu. Jadi kita kuasai dulu hatinya, insya Allah dengan kita menguasai hati, maka kita dapat dengan mengenal keinginan-keinginannya, maka kita akan mudah untuk bisa berinteraksi dengan siswa-siswa kita satu persatu bisa ini. Yang berikut, hendaknya kita sebagai guru tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa bosan ketika kita mau berpikir bagaimana agar kita bisa terhubung dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kalau kita hubungi lewat WA, kita lihat di laporan mereka tidak read, kadang-kadang mereka read tapi mereka tidak respon. Jadi dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh patah semangat untuk meyakinkan diri dan meyakinkan anak-anak kita untuk tetap berada pada fokus tujuan anak-anak kita. Karena itu di materi itu saya sampaikan bahwa penting bagi kita guru, kepala sekolah, guru mata pelajaran dan guru BK, wali kelas untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh siswa, cita-citanya kayak apa, itu penting. Kalau anak-anak ketika kita tanya tidak punya cita-cita, kita tanya 10 tahun akan datang, kau akan seperti apa? Kalau dia blank, apalagi kalau kita tanya 1 tahun akan datang kau seperti apa, dia juga masih blank. Ya bisa mungkin juga apa yang akan dilakukan besok juga dia masih blank. Kalau dalam kondisi seperti itu, ya berarti kita harus membantu dia untuk bisa mengenal diri dan tujuan hidup dia dalam keseharian. Dengan demikian, maka ketika kita mau ajak dia untuk belajar dengan pembelajaran jarak jauh, itu kita sudah mengenal emosi si anak itu, kemudian sudah mengenal bagaimana kondisi sosial si anak, hubungannya dengan orang tua, dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah memiliki data-data tentang itu, maka kita akan mudah untuk melakukan komunikasi dengan si anak ini. Kemudian juga ketika ditanyakan bagaimana kita menata hati menghadapi anak-anak yang tidak mengenal gurunya atau tidak mau mengenal gurunya, atau siswa yang tidak pernah merespon, tidak pernah belajar sekalipun, ya yang bisa kita lakukan adalah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang dapat membolak-balikkan hati manusia, ya kepadanya kita berdoa dengan sehusuk-husuknya, dengan sebaik-baiknya, agar anak kita, siswa kita, mereka akan tetap dijaga hati mereka untuk selalu melakukan kegiatan pembelajaran untuk menunjang apa yang mereka inginkan di kemudian hari. Jadi itu adalah jalan terakhir dan selalu kita lakukan. Jadi mendoakan anak-anak kita ini jangan nanti mereka
tidak hadir di kegiatan pembelajaran, kita mendoakan mereka. Tetapi ini sudah, kalau bagi saya sebagai seorang pendidik, ini sudah doa rutin ya yang diucapkan untuk kesuksesan anak-anak. Ketika saya menghadapi atau mendapati siswa yang sulit diatur atau sulit untuk diarahkan, maka bisa dipastikan bahwa permintaan saya, jadi doa saya itu semakin kuat kepada si anak tersebut. Dan saya menyebut namanya dalam doa itu. Bisa ini. Kadang-kadang saya menyebut siswa sampai berapa orang, nama-nama mereka untuk memberi kesan kedekatan kita dengan anak-anak kita. Ya, beberapa riset itu yang saya baca itu kedekatan emosional guru diketahui oleh siswa atau tidak oleh siswa itu dapat berpengaruh terhadap proses komunikasi yang dilaksanakan antara siswa dengan guru tersebut. Jadi demikian juga riset yang saya baca tentang kedekatan emosional antara dokter dengan pasien, perawat dengan pasiennya. Jadi ketika ada kedekatan emosional antara dokter dengan pasien atau perawat dengan pasien, maka itu akan mempercepat proses penyembuhan pasien itu dari sakit yang dia derita dan bisa menyebabkan ringan penderitaan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Karena ada pasien yang sembuhnya sulit mendapatkan kesembuhan, tapi penderitaannya menjadi berkurang karena ada kedekatan emosional yang kuat antara dokter dengan pasien, dan demikian juga antara perawat dengan pasien. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mensupport pasien ini, karena ini riset di pasien itu. Jadi mensupport pasien ini baik secara langsung berhadapan atau tidak berhadapan. Ini resep yang biasa dilakukan untuk bisa menggenjot kesembuhan di tingkat pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan itu juga bisa kita lakukan pada peserta didik kita, pada siswa kita. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana menata hati anak atau siswa kita, ini adalah hal yang paling sulit bagi kita. Jadi kalau kita menata hati kita, itu mudah bagi kita karena hati kita berada pada diri kita. Tapi kita mau menata hati orang yang berada di luar diri kita atau di hati orang lain, jangankan itu. Jadi beberapa yang kita yang baca tentang orang yang paling dekat dengan kita, misalnya pasangan kita, misalnya istri kita atau suami kita, itu kadang-kadang juga perbedaan yang sangat menonjol di antara keinginan, kesukaan dari masing-masing juga kadang-kadang sulit disatukan. Nah, ketika kita mau menata hati orang lain melalui diri kita, itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah itu kita menata hati kita terlebih dahulu. Itu yang saya temukan. Jadi kita menata hati kita terlebih dahulu untuk bisa menata hati orang lain. Jadi termasuk anak-anak kita, siswa kita, gitu. Ya, biasanya kita melihat anak-anak itu tidak sesuai dengan keinginan kita karena kadang-kadang standar keinginan kita yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah kita menurunkan standar keinginan kita, bisa seperti itu. Jadi seperti tadi disampaikan, ada ketika pembelajaran yang hadir hanya 10 orang gitu. Nah, kenapa kita sangat kecewa? Karena kita standar kehadiran anak-anak harus 100%, 90%, 85%. Sehingga ketika kita menemukan ternyata yang hadir hanya 10 orang dari 3 kelas misalnya, atau 10 orang dari
36 orang misalnya, berarti ini sangat di bawah dari ekspektasi kita. Dan kalau ekspektasi kita itu tidak tercapai, itu bisa menyebabkan kita mengeluh dan merasa tidak berhasil, atau merasa anak-anak tidak peduli terhadap kita, dan muncul perasaan-perasaan yang lain. Nah, dalam kondisi seperti itu ya kita sebagaimana yang saya sarankan itu, kita tata kembali hati kita fokus dan kita berusaha untuk agar hati kita tidak dipengaruhi oleh orang lain seperti itu. Kita tetap optimis, kita tetap yakin, dan kita tetap berusaha berpikir apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita bisa berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Mungkin demikian, Ibu atau Bapak Dalma. Terima kasih. Pak Hamzah? Ya, Pak Hamzah. Baik, Pak Pemina. Ya, gimana Bu Rina? Ya, silakan lanjut, Pak. Oh ya, baik. Di tempat saya ini ada yang mau bertanya. Dalma kepala ya, iya sudah resign ini. Apa ya beliau menanyakan tadi di resign atau gimana ini? Yang tadi itu Pak Dalma, ya. Dalma kepala. Oh, Dalma kepala, ya. Ya, yang tadi sudah chat. Iya, oh sudah di chat ya, mungkin. Iya. Iya, kayaknya seperti itu Bu Elina. Karena ya, satu lagi yang privat Pak. 10. Mungkin ini terakhir Pak, ada yang kirim privat ini. Oh iya, dari silakan. Ibu Asi Budiati. Izin Pak Narsum, satu lagi boleh ya Pak ya? Iya, insya Allah. Maaf Bapak narasumber, sebagai guru kadang terjadi dilema, di mana kita perlu menata hati menghadapi hal ini. Tetapi kadang-kadang kami ketemu wali siswa yang melampiaskan kejenuhan mengajari putranya dengan marah pada guru karena selalu memberi tugas. Ini pertanyaan dari Ibu Asih Budiati. Silakan Bapak. Iya, baik, terima kasih. Ini memang terima kasih Bu Asih, memang berdasarkan riset yang paling rentan dengan stres ini adalah perempuan, Bu. Jadi karena ya tadi saya sudah gambarkan, dia sebagai seorang guru, dia juga sebagai seorang istri, dia juga sebagai seorang ibu, gitu. Sebagai guru dia melayani kepala sekolahnya, melayani orang tua, dan melayani siswa. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama, pengalaman saya kalau ada orang tua yang marah kepada kita guru karena anaknya terlalu banyak tugas. Biasanya kalau saya menghitung persentase, pengalaman saya tidak sampai 10%. Jadi kalau kita punya siswa 100 orang, ya kayaknya tidak sampai 10% siswa orang tua yang mengeluh, apalagi sampai marah-marah ke guru begitu ya. Bisa ini. Oleh karena itu kita bisa menata kembali hati kita bahwa masih banyak orang yang tidak marah-marah begitu. Jadi kita fokus kepada guru yang tidak, pada orang tua yang tidak marah-marah dengan tugas yang banyak pada anak-anak mereka. Jadi yang satu ini, kalau saya di sekolah saya biasanya kalau ada yang begitu, saya sampaikan sama teman-teman, abaikan marah-marahnya dan kita cari solusi substansi apa yang dia sampaikan gitu. Biasanya kalau saya ada orang tua seperti itu, kalau dia marah-marah itu, saya tanya ke orang tua apa yang salah dengan tugas begitu. Atau kalau kita kemukakan data, saya punya siswa 32 orang yang komplain hanya satu orang tua begitu. Berarti persoalannya bukan persoalan di tugas, tapi persoalannya adalah di anak atau di orang tua itu sendiri. Tidak apa-apa kita konfrontatif begitu dengan orang tua, tapi harus hati-hati kalau kita melaksanakan strategi konfrontatif dengan orang tua begitu. Kita harus hati-hati. Jadi kenapa kita harus hati-hati? Ya kadang-kadang kalau orang tua itu dia punya
ada sesuatu di pundaknya, dia suka menggunakan yang di pundaknya untuk melakukan tekanan pada kita. Oleh karena itu juga perlu bagi kita untuk bisa menghadapi orang tua seperti itu, jangan sendiri. Jadi saran saya kalau ada orang tua begitu, udah dihadapi bersamalah dengan guru-guru yang lain. Jangan kita hadapi sendiri. Bisa ini. Mungkin demikian dulu yang saya sampaikan Ibu Asi. Semoga Ibu Asi semakin kuat menghadapi orang tua yang marah-marah ini. Jadi saya berharap Ibu Asi jangan terpengaruh dengan kemarahannya begitu. Insya Allah masih banyak orang tua yang tidak marah-marah ke Ibu dan teman-teman Ibu. Demikian Ibu Pak Ketua dan Ibu Herlina. Iya, terima kasih. Silakan Pak Hamzah. Iya, baik. Karena kita mengingat waktu juga ini Pak Pembina, saudara sudah semakin larut ini. Mungkin di Papua sudah jam 11 ya, waktu Indonesia, dan kami di sini sudah jam 10. Di Jawa juga udah jam 9. Kita sebelum kita berakhir, kita berikan kepada Pak Pembina untuk memberikan kesimpulan Pak di dalam materi ini. Ya, saya persilakan Pak Pembina. Baik, terima kasih. Kesimpulan materi kita yang pertama, kita pasti akan menghadapi tekanan dalam kehidupan. Kalau kita tidak ingin ada tekanan, maka cara yang terbaik adalah kita menghadap yang menciptakan kita dalam keadaan tenang dan damai. Bisa. Yang kedua, kita harus dapat merespon tekanan yang ada di kita itu dengan cara melakukan relaksasi terhadap tekanan itu. Yang ketiga, kita hendaknya fokus terhadap tujuan kita sebagai seorang guru, dan kita berusaha untuk tidak dipengaruhi dengan orang lain. Yang keempat, kami sampaikan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan adanya vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan ini bisa dioptimalkan oleh kita semua, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini dapat dilaksanakan di sekolah dan di satuan pendidikan kita masing-masing. Demikian kesimpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk itu saya kembalikan ke Bu Herlina. Ya, silakan ditutup Pak. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri webinar pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.